Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 13 Mei 2022, hari biasa pekan keempat Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatanmu dalam diri Yesus Putramu. Engkau juga sudah mengutus Maria untuk mewatakan kabar gembira melalui penampakannya di Fatima yang pada hari ini kami peringati. Semoga apa yang sudah Kau berikan kepada kami membuat kami mengikuti jalan-Mu, yaitu jalan kebenaran dan hidup, dan kami bahagia. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, beberapa waktu yang lalu, hampir 40 tahun, 38 tahun yang lalu, ketika saya baru menginjakkan kaki di tempat ini di seminari, ada seorang suster, namanya Suster Mayela. Dia mengatakan apa? Frater mau kerja di Bali. Iya, Sus. Kalau begitu ya tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Buka hati sama Yesus. Kalau ada kesulitan, tidak usah kemana-mana. Duduk saja di depan tabernakel. Kenapa? Kalau kita pergi kepada siapa? Manusia nanti jadi ember. Persoalannya bukan ada solusinya, tetapi rame. Aduh, kata-kata itu merupakan kata-kata mutiara bagiku. Ketika aku mengalami kesulitan, aku duduk depan tabernakel. Pada suatu hari, beras habis. Kami rencana kalau belum ada adik yang membawa rezeki itu, anak-anak akan dipulangkan. Ya. Itu keajaiban. Tiba-tiba, sementara kami masih berdoa, orang datang membawa segala macam untuk anak. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ada kesulitan, ada jalan. Ada kebenaran, ada hidup. Demikian pula baru-baru ini sama. Wah, kata Ibu Dapur Romo, karung beras tinggal 7. Satu hari itu 1,5 karung. Jadi kira-kira 4 hari lagi dah. Ya sudah, tenang aja, Bu. Lalu saya beri beberapa orang SMS, WA. Kaget-kaget, berasnya datang. Seperti jatuh dari pohon saja. Dalam 2-3 hari itu sudah terkumpul sekitar 3.000 kilogram beras, 3 ton. Nah, itu untuk 2 bulan. Nah, saudaraku terkasih, dengan
situasi yang ada, kami hanya ingin menyatakan bahwa bekerja di ladang Tuhan jangan takut kelaparan. Dah. Selalu Tuhan berikan jalan keluar. Tetapi jangan lupa, jangan kita selewengkan ya. Dana-dana itu kita pakai untuk kesenangan pribadi, atau juga kita tidak beres untuk mendapatkan dana itu dengan jalan yang kurang halal. Karena apa? Jalan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Janganlah kita hanya mencari nikmat dalam hidup ini, tetapi mari kita datang kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Selalu ada jalan bila kita mengalami kesulitan. Kenapa Yesus selalu berada di samping kita? Hanya kita karena sibuk, kita tidak pernah merasa kehadirannya. Yang kedua, benar bahwa apa yang disampaikan itu tidak salah. Tetapi kita juga dalam melakukannya juga jangan salah. Harus dengan kejujuran, kedisiplinan. Jangan pandai membela diri, karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang akan digerogoti dengan kebohongan-kebohongan kita adalah suara hati kita, bisa kita padamkan. Nanti pada waktunya kita menyesal. Tetapi kalau ikut jalan kebenaran dan hidup, kita tetap hidup dalam kasih Tuhan dan selalu ada sukacita. Semoga kita mau mengikuti jalan Yesus. Kadang-kadang terjal, kadang-kadang gelap, kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa tidur. Tetapi kalau kita berserah diri, maka akan ada jalan keluar. Sebagaimana Bunda Maria menampakkan diri pada tanggal 13 Mei 1917 kepada ketiga anak dengan pewartaan kabar tentang isi dunia ini, tentang apa yang akan terjadi. Dan semuanya terjadi karena Maria adalah mengikuti Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Selamat pagi, Tuhan memberkati.